Setelah Bapak Joko Widodo memecat 2 menteri dari partai PDIP, rame-rame elit politik melakukan protes. Adian Apitupulu, Jarot, Deddy Sitorus, siapa satu lagi gak kenal lagu itu? Kok protes? Perasaan kemarin Deddy Sitorus yang bilang kalau kursi menteri gak terlalu penting untuk kami. Kok berubah? Ya kan namanya juga hak prerogatif. Tapi itu aja yang kalian bilang. Kalau udah hak prerogatif nggak ada tapinya. Udah ku bilang besok masa jabatan terakhir presiden hari ini dibikin reshuffle itu suka-sukanya. Masalah pertimbangan suka-sukanya juga. Siapa mau di reshuffle suka-sukanya juga. Masa di negara ini mau suka-suka kalian aja? Suka-suka bapak kami itu juga boleh lah. Ya kan, dari sisi Adian Apitupulu mengatakan bahwasanya apakah ya tidak dipertimbangkan secara pertemanan Bapak Yasona Lauli itu udah mulai dari periode pertama loh. Apa urusannya? Ya, apakah teman lama dengan segampang itu digantikan dengan teman baru? Ya kalau emang nggak ada fungsinya kenapa enggak? Kenapa enggak? Untuk apa menyimpan musuh dalam selimut? Iya, teman itu juga dilihat. Teman itu ya lebih mementingkan apa? Lebih mementingkan hubungan kedekatan atau hubungan politik. Kan begitu. Sementara Yasona Lauli dan satu lagi itu kan mereka berteman karena apa? Karena hubungan politik. Duluannya Jokowi berteman sama Kawadian. Sama Yasona Lauli baru-baru ininya itu. Itu dia, iya kan? Lagian juga ya secara manusia memang betul Yasona Lauli itu temannya. Tapi waktu mengantarkan surat tugas untuk Edi Rahmayadi bisa menjadi gubernur Sumatera Utara, ya, yang ngantar siapa? Satu Jarot. Satu lagi Yasona. Itu kalau si Jarot ada di dalam kabinet itu kena reshuffle juga itu. Ya wajar lah. Dan tahu enggak kalian siapa yang dilawan siapa si Edi Rahmayadi Sumatera Utara? Itu menantunya Jokowi. Masa lebih penting kawan dari menantu? Gampang jawabannya kan? Gampang kan? Iya. Tapi aku yakin reshuffle itu bukan gara-gara mempertimbangkan hubungan kawan dengan menantu, bukan ya. Tapi ada sesuatu hal yang memang dirasa perlu gitu untuk mengganti Yasona Lauli dan juga Arifin Tasrif ya. Sekarang kalau kalian bilang itu adalah pembegalan terhadap demokrasi, loh 5 lagi kan masih nongkrong itu dari PDIP kan. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Azwar Anas, apalagi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, itu Bintang Puspayoga, Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Satu lagi menteri apa itu? Menteri Koperasi Teten Masduki. Masih banyak kan? Masih banyak, iya kan? Sementara Nasdem tinggal 1 loh. Masih lumayan, masih menang banyak kalian. Itu dia ya. Lalu Deddy Sitorus mengatakan dan juga petinggi-petinggi lainnya ya, ada kecurigaan bahwasanya Yasona Lauli diganti ya, posisinya dipecat dia dari Kemenkumham karena ada tendensi dari Bapak Joko Widodo untuk merubah undang-undang MD3. Kasih jelas dulu apa itu undang-undang MD3. Jadi masyarakat seperti kami orang awam ini nggak tahu apa itu. Jadi bagi kawan-kawan yang nggak tahu, ya, undang-undang MD3 itu adalah undang-undang mengenai MPR, DPR, DPRD dan DPD. Jadi MD3 itu M-nya MPR, D pertama DPRD, DPR, baru yang D yang kedua DPRD, D yang ketiga itu DPD, ya. Jadi sempat tahun 2018 ini menjadi polemik ini undang-undang MD3 ini. Karena apa? Dirasa sangat kontroversi gitu loh, karena sangat kontroversial. Karena apa? Ada beberapa poin yang dirasa-rasa sangat
sangat menyalahi aturan dan juga sangat merampas kebebasan masyarakat. Yang pertama sekali itu adalah bahwasanya setiap masyarakat yang mengkritik, ya ingat, yang mengkritik dari 3 badan tadi itu, 4 tadi itu, MPR, DPR, DPRD dan juga DPD, bisa dipidanakan. Itu dia, ya. Itu kontroversi yang pertama. Baru kontroversi yang kedua, ya. Kontroversi yang kedua itu, ya, sebelum ada undang-undang MD3 tahun 2018 itu, ketua itu pertama itu 1 orang dan wakilnya itu ada sekitar 4 orang. Nah, di undang-undang MD3 dibuatlah peraturan baru, ya, ketua 1 orang dan juga wakilnya itu 5 orang. Nah, tambahan itu untuk siapa? Tambahan adalah untuk partai dengan kursi terbanyak. Siapa partai dengan kursi terbanyak? PDIP. Itu kan menguntungkan kalian kan? Nah, jadi jangan kalian bodoh-bodohi masyarakat, ya. Jangan kalian bodoh-bodohi masyarakat. Jadi kalau memang seperti itunya peraturan, ya wajar saja diganti. Ketua sudah dari partai terbanyak, masa juga tambahan juga untuk wakil tambahan terbanyak. Enak kali kalian. Ya, lengkap sama aku data-datanya. Gitu loh, ya. Jangan ketika undang-undang itu bikin enak kalian, diam kalian. Kalau undang-undang itu nggak bikin enak kalian, bekor muncung kalian. Ya, setiap undang-undang itu bisa saja diperbaharui, ya, jika memang sudah dinyata perlu dilakukan perubahan, ya kan, dikondisikan gitu loh bahasanya, ya kan. Jadi nggak masalah lah, apa urusanmu? Lagian kan juga kemarin yang bikinkan itu kalian. Jangan bilang nggak. Ada buktinya ini. Sudah. Salah satunya yang menyetujui adalah PDIP. Dan waktu itu undang-undang MD3 yang tidak setuju itu Nasdem dan P3 gitu. Makanya jangan dibodoh-bodohi. Masyarakat boleh kau bodoh-bodohi, ya, tapi Tuhan tidak bisa kau bodoh-bodohi. Iya, masyarakat udah makin pintar, bro, ya kan? Kalian katakan menggonggong kalian MD3. Kami cari tahu lah MD3 itu apa. Tapi kalau aku pribadi masih ingat itu kemarin itu. Dan kalau tidak salah waktu itu Presiden Joko Widodo itu tidak mau menandatangani, ya. Dan juga Presiden Joko Widodo waktu itu menyerahkan kepada masyarakat kalau memang ada gugatan silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi, ya. Sampai saat itu masyarakat berpikir bahwasanya, ya, tidak ada pertanggungjawaban dari Presiden. Itu karena apa? Karena menjaga perasaan kalian. Tapi kalau sekarang nggak perlu. Mana undang-undang yang dirasa-rasa hanya untuk menyenangkan perasaan kalian itu ganti. Enak kali kalian. Ya, itu dia dari sisi, ya, ada spekulasi yang mengatakan bahwasanya Joko Widodo ada berencana untuk merubah undang-undang MD3. Ya, kalau rubah-rubah aja. Kalau dirasa perlu, kenapa rubahnya? Kan begitu. Baru kecurigaan yang ketiga kata mereka. Kata mereka itu, ya, bahwasanya ini tahun 2024 ini, ya, dan kedepannya ini akan ada muktamar atau munas atau kongres dari partai-partai, ya. Jadi ini bisa ada indikasi bahwasanya nanti ketua umum dari partai-partai yang akan terpilih nanti itu harus sesuai dengan keinginan penguasa. Ya kan? Maka kalau tidak sesuai dengan keinginan penguasa, maka tidak akan dikeluarkan SK dan tidak mendapatkan izin. Siapa yang mengeluarkan izin? Menteri Hukum dan HAM. Oleh karena itu Joko Widodo dicurigai dia ganti menterinya itu menjadi dari, kalau nggak salah, dari Gerindra. Dengan tujuan apa? Supaya mereka, ya, penguasa mengendalikan jalannya muktamar. Sekarang masalahnya begini. Ya, kurasa nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena apa? Karena semua partai itu semua dalam koalisi pendukung pemerintahan. Nggak perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan itu kongres kalian itu. Khawatirkanlah dulu, masa gitu nggak ganti-ganti. Khawatirkan dong, iya kan? Perindo udah ganti. PAN udah lama ganti. P3 udah berapa kali ganti.
Golkar berganti-ganti. Masa kalian dari kemarin dari tahun 96 nggak ganti-ganti? Hebat kali. Gas. 96, 99 dia, sorry. Tahun 99. Ganti dong, 1999. Sekarang udah berapa? Udah tahun 2024. Itu artinya apa? 25 tahun. 25 tahun, Bos. Ya, jadi cobalah dulu, ya kan? Mau sampai kapan? Setelah itu nanti di kongres itu bicarakan dulu, ya kan? Tentukan kalian siapa sekjen yang paling pantas. Ganti kalian lah sekjen kalian itu udah expired itu. Carilah yang energik gitu loh. Iya, coba ada pembaruan gitu ya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari Golkar, Nasdem, P3, dari Perindo, dari Demokrat dan semuanya. Nggak ada yang perlu kalian khawatirkan. Khawatirkanlah nasib kalian sendiri deh, bah. Nggak perlu kalian urusi orang. Aduh, ya itu dia ya Adian ya. Jadi ingat ya, menantu lebih penting daripada teman. Sekarang kalau bicara Yasona Lauli katanya, ya kan, kalau memang mau presiden merubah campur tangan intervensi terhadap undang-undang MD3 itu, ngapain? Nggak perlu diganti, iya kan? Nggak perlu diganti kecuali kalau ngeyel contohnya baru ganti. Itu menterinya, gitulah. Iya kan, menteri kapasitasnya bukan sebagai pengambil keputusan untuk hal-hal tertentu, apalagi yang ada berkaitannya dengan presiden. Mereka itu tahu enggak posisinya menteri? Menteri itu pembantu, ingat, pembantu presiden. Jadi ya harus seirama. Jadi jangan heran ketika dipecat. Karena apa? Ya kalau memang rasa-rasa udah nggak bisa membantu, untuk apa dipakai? Kan begitu ya, walaupun tinggal 2 bulan lagi. Tapi tahu enggak kalian, sedangkan di dalam rumah tangga pembantu dipecat selama 2 bulan, itu kebingungan yang punya rumah. Iya, siapa yang bereskan rumah, siapa yang nyapu, siapa ngantar anak sekolah, keteteran. Apalagi berbicara masalah negara. Ya dapat analoginya kan. Jangan kalian bilang bentang-bentang apa sih tendensinya, apa sih maksudnya, apa sih urgensinya di 2 bulan lagi kok mau berhenti, 2 bulan lagi kok mau berakhir, untuk apa sih diganti-ganti, untuk apa di reshuffle ya. Sedangkan urusan rumah tangga di dalam rumah dalam waktu 2 bulan pembantu nggak ada keteteran, apalagi ini urusan negara, bro. Jangan kalian kalian simplikasi gitu loh, terlalu kalian sederhanakan semua ya. Itu dia ya. Gimana, mau keluar lagi, mau dicabut lagi 2 lagi menterimu? Gentleman dong, sama itu yang dibilang Grace Natali. Kalau memang kalian gak suka, gak setuju contohnya, gak usah pindah-pindah presiden, tarik semuanya itu dari kabinet. Tapi satu pun gak ada yang mau ditarik. Terpaksa kalau emang nggak mau ditarik, pecat. Gitu loh, suka-suka presiden. Namanya juga hak prerogatif, hak istimewa. Tidak pakai tapi. Ingat ya, nggak pakai tapi. Ya, waktu ketua umum kalian dulu sempat jadi presiden, walaupun presidennya bukan pilihan rakyat. Pilihan DPR, ya kan? Waktu presiden jual Indosat, kami ngomong apa? Rakyat ngomong apa? Ada didengar? Enggak kan? Iya, jadi janganlah kalau untuk keputusan-keputusan yang menyangkut masalah negara ini, ya jangan kalian sederhanakan. Tapi ketika ketua umum kalian menjual aset negara kemarin itu, kok nggak kalian permasalahkan? Gitu. Oke, ya kita fair-fair aja lah hidup ini. Makanya ya ya itulah ya, kita itu kalau sudah besar, sudah tinggi, sudah naik, jangan terlalu sombong, jangan terlalu jumawa, jangan terlalu tinggi hati.
Karena apa? Ketika kita melihat ya seseorang rendah, melihat seseorang itu nggak perlu kita hargai, melihat seseorang itu kecil daripada kita, hati-hati, orang tersebut yang akan menginjak-injak kita. Jangan sepelekan rezeki orang. Ya, rezeki Bapak Joko Widodo itu bintangnya masih terang bersinar. Ini mau kalian adu domba pula Bapak Joko Widodo sama Bapak Prabowo. Kalian katakan apa? Ya, hati-hati dengan pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Karena apa? Ada kecenderungan Joko Widodo akan melakukan intervensi dari luar. Intervensi dari luar? Bisa gitu? Ya, akan membebani. Dari mana membebani? Dia sudah pensiun. Enggak aja. Enggak usah terlalu kalian dramatisir lah. Iya kan? Itu dia. Tapi ngomong-ngomong, kemarin waktu klarifikasi kok nggak ada Ahok? Ahok kemana Ahok? Itu DPP loh. Ya, oke lah kalau kayak gitu. Jadi kalau ku katakan ini semuanya omong kosong ini, ya. Kenapa ku bilang omong kosong? Omong kosong. Yang namanya hak prerogatif itu tidak ada tapinya, ya. Tidak ada tapinya. Adhiana Pitupulu berkata bahwa saya tidak mempertimbangkan pertemanan, omong kosong. Ya, Deddy Sitorus mengatakan bahwasanya ini ada indikasi bahwasanya pemerintah akan merubah undang-undang MD3, omong kosong. Gitu ya, omong kosong. Biarlah semuanya berproses gitu ya. Kalau memang dirubah aja, ya kan. Kemarin ini kan juga kan perubahan yang kalian bikin, kalian gak ada komentar kan. Ya saya mau nggak mungkin lah mau kalian komentari kalau kalian bikin, ya kan. Oke lah dulu ya, itulah seputaran tentang klarifikasi dari elit politik PDIP yang bisa aku katakan itu omong kosong belaka. Omong kosong belaka, ya tidak ada dasar. Ya dasar itu hanya mereka yang buat gitu loh. Oke, fokus aja sama pilkada ya. Fokus aja sama pilkada. Jakarta, Jawa Tengah. Konsentrasi ke situ dulu lah. Ngapain kalian buang-buang energi kalian klarifikasi sini, klarifikasi sana. Nggak usah fokus pada reshuffle. Pilkada dulu, pilkada. Oke, salam NKRI harga mati. Senior kami tadi sudah menyampaikan bahwa reshuffle kabinet itu memang hak prerogatif presiden. Tapi dalam hukum kita mengenal adagium bahwa wibawa sebuah keputusan tidak lahir dari siapa yang mengambilnya, tapi lahir dari dasar-dasar pertimbangan keputusan itu diambil. Artinya bahwa menjadi penting bagi kita untuk melihat keputusan ini dasarnya apa. Kalau dasarnya adalah kinerja, Pak Yasona itu sudah bersama dengan Jokowi sudah masuk periode kedua ya, dari 2014, 15, 16. Apakah kemudian menukar teman lama dengan teman baru menjadi sebuah kebiasaan, ataukah memang ada hubungannya dengan kehadiran Pak Yasona dalam deklarasi Pak Edi Rahmayadi, ataukah memang ada hubungannya dengan perpanjangan masa jabatan DPP PDI Perjuangan dan penambahan yang ditandatangani oleh Pak Yasona, atau ada apa? Atau jangan-jangan akan ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidak disetujui oleh Pak Yasona, atau Pak Yasona dianggap sebagai gangguan atau hambatan untuk keluarnya produk hukum dalam 43 hari terakhir ini. Artinya ada banyak sekali tafsiran dugaan di balik peristiwa reshuffle ini. Kalau yang disampaikan tadi juga, apakah reshuffle ini juga menjawab persoalan rakyat? Apakah reshuffle ini menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan, tutupnya pabrik, tambahnya PHK dan sebagainya? Apakah reshuffle ini juga menjawab tantangan bagi para pelajar, mahasiswa, kaum terdidik dan sebagainya terhadap problem-problem mereka atau tidak? Atau reshuffle ini hanya menjawab kepentingan kekuasaan saja? Artinya ketika kemudian dia ternyata tidak ada hubungannya dengan problem-problem kerakyatan, dia cuma menjawab kepentingan kekuasaan saja, nanti rakyat bisa bertanya, lalu pemerintah untuk siapa?